Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik kan? Nah, di sini kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang unsur-unsur pembangun puisi. Apa sih unsur-unsur pembangun puisi itu? Unsur-unsur pembangun puisi adalah bagian-bagian dasar yang membangun puisi itu sendiri. Nah, unsur-unsur pembangun puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Yang pertama unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra atau puisi itu. Nah, pembagiannya unsur intrinsik itu dibagi menjadi 9. Yang pertama tema. Tema adalah pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Nah, tema ini kita seperti memikirkan sesuatu. Nah, itu kan disebut pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang nomor 2, rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair, misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis dan pengetahuan. Yang nomor 3, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca. Yang nomor 4, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, amanat ini seperti puisi. Yang nomor 5, gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut dengan gaya bahasa dalam puisi. Biasanya, tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasa sendiri yang paling mudah dilihat melalui majas-majas seperti personifikasi, metafora, eufemisme, bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi. Jadi, gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Nomor 6, rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima juga bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap lari atau baris, namun dapat juga berada di tiap kata dalam baris. Yang nomor 7, tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag ataupun model lainnya. Nomor 8, imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena menggugah rasa imaji pembaca melalui penginderaan. Nomor 9, kata konkret.
Ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau terwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair, hal itu dirasakan lebih jelas. Selanjutnya, B. Unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra atau puisi. Nah, unsur-unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan, penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Nomor 2, unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Ketika puisi itu dibuat, yang kedua, unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Ketika puisi itu dibuat, misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat sedang sangat kacau dan keadaan pemerintahan pun sangat carut-marut, sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Yang ketiga, unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur-unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi. Nah, sebagai tugas dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan membacakan puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Dengarkan ya. Dan tugas kalian itu menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Puisi karya Chairil Anwar Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyak 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselembang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba binasa, di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Itu saja tugas kalian, jangan lupa. Ini sudah waktunya juga habis. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.